Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh ingkang tansah kawula hormati, wonten ngarsanipun asatid-asatidah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin, pripun kabaripun Bapak Ibu Bapak sekalian wonten ing dalu punika? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak sekalian rahmati Allah, kita tasih dipun paringi kesehatan kalian Gusti Allah, kesempatan kalian Gusti Allah, masih dimudahkan, diringankan hati untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan yang akhir-akhir ini mungkin kita sudah merasa lelah, capek nggih, menawi kita sebagai seorang insan biasa nggih niku wajar ya loh, tapi kita harus tetap melaksanakan sampai di akhir, sampai di finish gitu. Dan ujiannya tidak mudah Ibu sekalian. Ketika kita semua mungkin jalan-jalan keluar gitu, banyak orang yang sudah terbiasa nongkrong terluar pintu, biasa ten angkringan gitu, biasa sampun udut ten pinggir dalan gitu, dan itu ujian bagi kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal ibadah yang utama di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Dan walaupun kemarin gitu timnas Indonesia kalah gitu, tapi alhamdulillah kita semua masih bisa sholat jamaah di Masjid Al-Muhtadin ini gitu. Karena pada hakikatnya panggilan adzan muadzin itu hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Makanya Bapak Ibu yang hadir di sini itu orang-orang yang menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir bersama-sama di sini. Dan Masya Allah, Al-Muhtadin ini walaupun di akhir tetap masih full gitu, penuh gitu. Semoga menjadi keberkahan bagi dusun jeblok nih tertolir mola. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang menuju ke sampai suatu tujuan ya. Hidup kita ini kan ibarat sebuah perjalanan yang suatu saat nanti akan menempuh ke suatu tujuan. Dan kita semua insya Allah sudah paham tujuan kita mau kemana. Insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disampaikan para mubalik, apa yang disampaikan para ustadz di depan ini adalah ibarat sebuah rambu-rambu peringatan sekalian. Ibarat sebuah rambu-rambu yang di jalan ketika kita mau melaksanakan perjalanan itu ada bermacam-macam. Awas kurangi kecepatan, awas jalan berlubang, awas ada tikungan tajam gitu. Nah, itu semua adalah bentuk rambu-rambu supaya nanti kita itu benar-benar sampai ke tujuan kita. Nah, tujuan kita yang kita inginkan, yaitu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang peringatan itu bisa sama, pokoknya peringatan itu di titik tertentu dengan titik yang lain nanti sama. Jadi apa yang disampaikan Ustadz mungkin bisa sama, bisa beda. Nah, karena itu rambu-rambu sekedar untuk mengingatkan kita ini sekalian dirahmati Allah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kemuliaan seseorang itu dinilai dari jabatan yang tinggi, tentunya Fir'aun itu adalah orang yang paling mulia. Kalau kemuliaan itu dihitung dari jabatan yang tinggi. Nah, bagaimana tidak? Fir'aun itu sudah menjadi raja, penguasa, dan rakyatnya mau menyembahnya. Dan waktu itu pembangunannya juga maju pesat gitu. Tapi ternyata apa Ibu sekalian? Ternyata Fir'aun meninggalnya dalam keadaan kafir, ingkar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jikalau kemuliaan seseorang itu dinilai dari hartanya yang banyak, melimpah, tentunya Qarun itu adalah orang yang paling mulia karena hartanya banyak sekali. Untuk memegang kunci gudangnya aja harus
orang 7 bahkan lebih untuk memegang kunci gudangnya. Saking banyaknya hartanya Korun. Sampai-sampai untuk saat ini ya, menawi ada orang yang menggali tanah, ada dapat harta itu dikiranya harta Korun. Karena saking melimpahnya hartanya Korun. Tapi ternyata apa ibu sekalian? Ternyata Korun pun meninggalnya dalam keadaan ingkar Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kemuliaan seseorang itu dinilai dari gantengnya, cantiknya, itu ada sebuah kisah dulu ya, seorang pemuda muadzin yang ganteng gitu. Nah, dia ahli ibadah, senangnya pekerjaannya adalah memanggil para jamaah. Tapi karena waktu itu belum ada sound system, nah, makanya ketika azan dia harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ketika si muadzin tadi mau azan selalu melihat ada seorang wanita cantik di seberang gitu. Nah, setiap kali mau azan melihat wanita cantik, dan akhirnya seorang muadzin yang ganteng, soleh gitu ya, karena seorang muadzin otomatis ahli ibadah ya. Nah itu akhirnya tertarik dengan jatuh cinta pada wanita cantik tadi. Singkat cerita, kemudian seorang pemuda muadzin yang ganteng tadi menyampaikan maksudnya. Nah, dia ingin melamar gadis tadi, yang wanita cantik tadi. Nah, ternyata ibu sekalian, seorang wanita cantik itu adalah orang kafir. Syaratnya si pemuda tadi kalau mau melamar gadis tadi, dia harus meninggalkan agama Islam atau murtad. Sampai singkat cerita ibu sekalian, sebelum waktu yang dinanti-nantikan ya, seorang manten baru gitu, tapi ternyata pemuda tadi kecelakaan dan akhirnya meninggal dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena murtad. Jadi sebenarnya kemuliaan seseorang itu dinilai dari apa, Mas? Kemuliaan seseorang itu ternyata dinilai dari keimanan kita dan keistiqomahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka ia adalah sebaik-baik manusia. Itu adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang utama adalah keimanan. Jadi nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu adalah keimanan. Contohnya gimana, Mas? Contohnya ketika ada pemimpin ya, setelah Rasulullah Muhammad SAW, kan akhirnya ada kepemimpinan ya, Khulafaur Rasyidin. Ketika kepemimpinan itu dijabat oleh seorang yang memiliki keimanan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, maka dengan jabatan tingginya menjadi seorang khalifah, dia akan mulia karena ada keimanan, karena keimananlah yang akan memuliakannya. Sedangkan Fir'aun tadi walaupun punya jabatan tinggi, dia tidak punya iman, dia ingkar atau kafir kepada Allah. Makanya kemuliaan itu dinilai dari keimanan kita. Ada contoh lagi sahabat Nabi yang lain, ketika orang yang memiliki harta yang melimpah disertai dengan keimanan, maka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi yang lain contohnya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka mulia karena keimanan, walaupun memiliki harta banyak tapi juga ada keimanan di dalam hatinya. Siapa lagi ibu sekalian dirahmati Allah yang bisa menjadi contoh? Sahabat Nabi yang ganteng gitu, Mus'ab bin Umair. Nah, itu seorang sahabat Nabi yang sangat ganteng. Ketika dia keluar rumah pasti banyak wanita yang terpesona. Nah, sampai akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair itu untuk menjaga dirinya karena dikejar-kejar wanita, dia melumuri tubuhnya dengan kotoran supaya dijauhi dari wanita yang mengejar-ngejarnya. Tapi apa itu sekalian? Karena keimanan dan gantengnya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata yang menjadikan orang mulia itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat sekali rahmati Allah, walaupun saat ini kita belum punya jabatan yang tinggi, kita belum punya harta yang banyak, wajah kita juga cuma biasa-biasa saja gitu, tapi yang penting selama di dalam hati kita masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sebuah kemuliaan. Maka jagalah keimanan ini sampai di akhir hayat kelak kita, ibu sekalian dirahmati Allah. Dan untuk mengakhiri kultum pada
Malam hari ini mau saya bacakan buat sekalian surat Fusilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, selama di dalam hati kita masih ada keimanan dan kita mau meneguhkan keimanan ini dengan apa? Dengan amal ibadah kita mau beristiqomah, maka malaikat itu akan turun, akan menyampaikan kepada kita, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, bergembiralah kamu, maka kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah, senantiasa dimudahkan untuk menjaga keimanan kita sampai di akhir hayat kelak, Ibu Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.